Latsar PPSDM Regional Bandung Angkatan 16 Kelompok 2. Analisis isu global COVID-19 dengan anggota Romli Hidayat, Tin Ika Dwi, dan Rutrias Kristinawati. Pra-analisis identifikasi menggunakan metode pentahelik. Metode pentahelik adalah metode analisis isu dari 5 unsur subjek atau stakeholder. Yang pertama government atau pemerintah, kedua bisnis, ketiga community, yang keempat akademis atau pendidikan, dan yang kelima mass media atau media massa, baik cetak maupun elektronik. Permasalahan COVID-19 dilihat dari segi pemerintah. Pemerintah tidak mampu tegas mengatasi COVID-19 dengan tetap membuka sektor pariwisata. Kedua, bisnis. Bisnis kafe merajalela sehingga banyak masyarakat berkerumun. Ketiga, masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang keempat, dibukanya tatap muka terbatas. Dan yang kelima, berita hoaks dari media massa tentang vaksin. Berikut adalah identifikasi isu dengan metode APKL. Identifikasi isu dengan teknik APKL yang meliputi dengan 3 kriteria, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Analisa ini digunakan untuk menilai seberapa besar tingkat keseriusan dan kelayakan isu tersebut untuk dianalisis. Isu yang diangkat meliputi 3 isu, yaitu meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia, yang kedua melemahnya ekonomi masyarakat karena pandemi COVID-19, yang ketiga kurangnya fasilitas kesehatan penanganan pandemi COVID-19. Dari ketiga isu tersebut memenuhi kriteria dari metode APKL. Setelah dilakukan identifikasi isu dengan metode APKL, selanjutnya dilakukan penilaian kualitas isu untuk menentukan prioritas masalah menggunakan metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Metode USG adalah salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring 15 dan mempertimbangkan 3 komponen dalam metode USG. Scoring menggunakan skala 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan 1 yaitu sangat tidak urgent, 2 yaitu kurang urgent, 3 cukup urgent, 4 urgent, dan 5 sangat urgent. Berikut tabel penilaian kualitas isu menggunakan analisis USG. Dari ketiga isu yang diangkat, isu meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia memperoleh scoring paling tinggi dengan total nilai 15. Berikutnya adalah isu kurangnya fasilitas kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dengan scoring 13, dan yang terakhir adalah isu melemahnya ekonomi masyarakat karena pandemi COVID-19 dengan scoring 12. Dari hasil identifikasi dan penilaian isu melalui teknik APKL dan USG, maka diperoleh kesimpulan bahwa isu meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia memiliki nilai tertinggi dan layak untuk dianalisis. Berikut analisa sebab akibat meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia menggunakan diagram Fishbone. Ada 4 aspek yang menjadi penyebab meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia. Aspek yang pertama yaitu man atau manusia. Di antaranya ada sebagian masyarakat yang menganggap dirinya kebal akan COVID-19 sehingga kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin itu sangat minim. Kemudian, adanya masyarakat yang melanggar PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian, tenaga medis yang mulai kelelahan karena melonjaknya angka penularan COVID-19 di Indonesia ini. Kemudian, aspek yang kedua ada metode. Yang pertama, disiplin menerapkan protokol kesehatan pada masyarakat itu menurun, kemudian kurangnya pengetahuan tentang cara isolasi yang benar, dan kurangnya sosialisasi dari lingkup pemerintahan kecil seperti RT, RW, pemerintahan desa, dan lain sebagainya. Aspek yang ketiga yaitu material.
terbatasnya alat medis, rumah sakit, dan juga tenaga medis yang diakibatkan oleh dana yang terbatas. Kemudian aspek yang terakhir ada environment atau lingkungan, yaitu penyebaran virus yang begitu cepat. Kemudian banyak masyarakat melakukan kegiatan dengan berkerumun. Pelaku usaha yang kurang disiplin menerapkan 5M, dan berkembangnya informasi tidak tepat mengenai vaksin COVID-19. Telah isu meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia dengan metode SWOT, yaitu sebagai berikut. Pertama, dilihat dari sisi kekuatan atau strength, yaitu adanya keinginan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berikutnya, alat protokol kesehatan yang mudah didapat. Selanjutnya, pemberian vaksin kepada masyarakat. Terus adanya penerapan PPKM dan adanya bantuan sosial dari pemerintah. Dilihat dari sisi kelemahan dari kondisi sekarang ini atau weakness. Yang pertama, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Berikutnya, adanya keraguan dalam masyarakat mengenai vaksinasi. Selanjutnya, ketersediaan alat medis dan rumah sakit yang masih terbatas. Kemudian, adanya masyarakat yang masih melanggar aturan PPKM. Dan selanjutnya adalah masih ada kalangan masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial. Dilihat dari sisi peluang atau opportunities. Yang pertama, adanya pemberian vaksin gratis kepada masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan disiplin penggunaan alat protokol kesehatan seperti double masker. Selanjutnya, adanya sanksi bagi pelanggar PSBB atau PPKM. Kemudian, menerapkan sistem work from home dan belajar di rumah kembali kepada siswa sekolah. Selanjutnya, penyediaan alat kesehatan yang memadai. Dan terakhir, pemerataan distribusi bantuan sosial. Dilihat dari sisi ancaman atau threat dari kondisi sekarang ini, yaitu yang pertama, adanya provokasi vaksinasi tidak baik dan tidak tepat dilaksanakan. Kemudian terjadinya pengurangan tenaga kerja yang berimbas meningkatnya angka pengangguran. Dan yang terakhir adalah banyaknya pengusaha yang terpaksa gulung tikar karena efek pandemi COVID-19 ini. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu meningkatnya angka penularan COVID-19 di Indonesia. Alternatif penyelesaian yang pertama yaitu sosialisasi tentang pemahaman COVID-19. Tahapan yang dilakukan yaitu yang pertama, penyebaran informasi tentang COVID-19 di berbagai media. Berikutnya, melibatkan satuan pemerintah terkecil seperti RT, RW, dan kepala desa. Hasil yang diharapkan adalah bertambahnya kesadaran tentang bahaya COVID-19 pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak pemerintah dan masyarakat. Alternatif penyelesaian yang kedua yaitu sosialisasi tentang protokol kesehatan. Tahapan yang dilakukan, yang pertama, penyebaran informasi tentang COVID-19 di berbagai media. Selanjutnya, melibatkan satuan pemerintah terkecil seperti RT, RW, dan kepala desa. Hasil yang diharapkan adalah bertambahnya kesadaran tentang penerapan protokol kesehatan pihak yang terkait, yaitu pemerintah dan masyarakat. Alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu melakukan razia protokol kesehatan. Tahapan yang dilakukan yaitu melakukan razia di tempat ramai seperti objek wisata dan rumah makan. Hasil yang diharapkan yaitu kesadaran untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pihak-pihak yang terkait dalam alternatif penyelesaian ini yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Demikian penjelasan dari kami tentang analisis isu global pandemi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.